Oke, ada soal seperti ini ya. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min X minus 6 dengan garis Y sama dengan Y sama dengan. Oke. Garis Y sama dengan. Oke, ada dua kurva ya. Yaitu kurva yang pertama ini dan yang kurva yang kedua. Oke, ini kira-kira kalau kita bikin sketnya kan gini ya. Kita bikin gambar sketnya dulu ya. Nah, ini kurva yang pertama ya, yang melengkung berbentuk parabola. Yang kedua adalah kurva dengan gradien positif. Oke, jadi begitu. Nah, ini adalah titik potongnya. Yang ditanya adalah hitung luas daerahnya. Oke, ini ya, luas daerah yang dibentuk kira-kira seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, bayangkan di sini mungkin sumbu X-nya kira-kira di sini ya. Oke, kira-kira gini. Kita harus tahu nih berapakah titik-titik A dan B, terutama adalah XA-nya ya dan komponen XB-nya. Nah, kan gitu ya. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Nah, kalian harus tahu XA dan XB. Jadi berapa koordinat titik potong antara kedua kurva itu, yaitu di A dan di B. Nah, untuk carinya bagaimana? Oke, cara yang sederhana untuk mencari kurva ini adalah kita gunakan teknik integral. Oke, integral dari kurva 1 dikurang kurva 2 gitu kan, dx ya, karena terhadap sumbu X. Nanti batas atas dan batas bawahnya adalah ya XA dan XB gitu. Jadi tugas kita sekarang adalah nyari XA dan XB. Ini berapa gitu ya. Oke, ini yang jadi pertanyaan. Nah, untuk nyari XA dan XB itu mudah sekali sebenarnya. Caranya adalah tinggal kita persamakan kurva Y1 sama dengan Y2. Coba berapa X Y1 nya? Y1 nya adalah X kuadrat dikurang X min 6 sama dengan Y2 nya adalah X plus 2. Kita bawa ke kanan aja semuanya ya, atau kiri semuanya, ke kiri aja kali ya. Kiri ini jadi X kuadrat, ini dengan ini jadi min 2X kan, karena pindah ruas jadi minus yang ini. Nah, ini juga min 2 ya, karena pindah ruas jadi min 2 dengan min 6 min 8 sama dengan 0. Oke, karena dia sama dengan 0 berarti ini kita cari akar-akarnya. Berapa akar-akarnya? Ternyata akar-akarnya adalah yang seperti ini kah? Carilah dua bilangan. Kalau dikali sama dengan minus 8, jadi kita umpamakan bilangan itu adalah A dan B. A kali B sama dengan min 8 ini, dan A tambah B harus sama dengan yang di tengah min 2. Berapa bilangan itu? Ternyata bilangan itu adalah A nya 4 ya, atau min 4 A nya, dan B nya 2. Coba kalau dikali ya, 4 kali 2 min 4 kali 2 min 8, dan min 4 tambah 2 sama dengan min 2. Oke, udah bener nih. Oke, jadi kita dapat di sini minus 4 dan plus 2. Berarti titik potong yang kita maksud itu dengan X1 atau XA itu adalah sebenarnya ini nih, 4 dan kebalik ya, X. Ini XB nih ya, yang lebih tinggi nilainya. Ini XA nya adalah min 2 gitu. Jadi di sini kira-kira kita dapat minus 2 dan di sini kita dapat 4 gitu. Jadi nanti kita geser ke bawah, integral kita nih untuk batas bawah minus 2 sampai 4 dari Y1 nya adalah apa tadi? X kuadrat min X minus 6 dikurangi ya, ini kan ya, dikurangi dengan Y2 nya adalah X plus 2 dx gitu kan, diintegralkan terhadap dx sama dengan berapa. Ternyata ya kembali lagi menjadi persamaan ini kan ya. Kalau kita kurangkan kan jadi kayak gini juga nih, X kuadrat gitu ya, min X dengan min X, min 2X, min 6 dengan min 2 jadi min 8. Oke, dx kan, jangan lupa pakai dx. Integral dari fungsi ini ternyata dapatnya gimana? Sepertiga X pangkat 3 ya. Masih ingat ya, integral ditambah pangkatnya, kemudian pangkat dengan pernya ini sama, dikurangi di sini 2x, pangkatnya ditambah 1 jadi 2, di sini jadi pembaginya juga harus sama dengan pangkatnya,
nanti ini disederhanakan jadi 1 gitu kan. Kalau min 8 integralnya oke, nggak ada x nya, langsung tempel sama x kan, tambah c gitu kan, nggak ada lagi. Batas bawahnya min 2 sampai 4. Nah ini nih kita harus masukkan, mula-mula masukkan 4 ya. Coba kita masukkan 4, kita dapat kayak gini kan. Kalau ketemu x kita masukkan 4 ya, di sini ketemu x lagi, masukkan 4 pangkat 2 gitu kan. Min 8 ketemu 4 lagi, masukin terus c. Oke. Nah ini yang pertama, baru batas atas dikurangi batas bawahnya, masukin min 2 sekarang ya. Kalau ketemu x masukkan min 2. Oke, ini x nya kuadrat, masukkan min 2. Min 8 dimasukkan x nya, atau gantikan x nya dengan minus 2. Dah, tambah c. Nah lihat di sini hasilnya. Oke, yang paling gampang c dengan c dikurang, habis kan ya. Kemudian ini, oke, ini adalah 4 di pangkat 3 itu 60, 4 per 3, tulis gitu aja ya, nggak usah dibikin berapa lah itu. Ini min 16 ya kan, 4 kuadrat, ini min 32, oke, kurangin lagi, kurang, ini 2 kuadrat 8, minus tapi ya, oke, minus 8 dibagi 3, nah, oke, dengan ini, nah ini hati-hati nih, min 2 kali min 2, 4 kenain minus jadi min 4 ya, bukan min kali min ini, hati-hati, ini minus 8, nah ini min 8 kali min 2 langsung plus 16. Oke, kita tutup kolom. Nah lihat ini 64 dengan ini min dengan min, jadi saya tambahin 64 tambah 8 karena per 3 sudah ya, sudah dapat 72 plus ya per 3. Nah ini juga nih minus 16 min 32 min 48, atau gini deh, min 16 dengan ini min 16 min 32, min 32 ada 2, min 32 dikali 2 min 64 nih itu loh. Nah ini terakhir plus 4. Oke, ini bagus hasilnya, 72 per 3 itu berapa, 24. Nah ini tambah ini min minus 60 ya kan, 64 tambah 4 dan hasilnya adalah 36 tapi minus. Oke, kenapa negatif? Karena memang harusnya kalau kita lihat di sini kan kurvanya seolah-olah berada di bawah sumbu yang garis apa ini namanya, garis yang mendatar atau garis apa Y2 gitu. Jadi kalau mau dijadikan positif ya seharusnya dibalik, Y1 Y2 min Y1 ya, biar hasilnya positif gitu. Oke. Tapi kalau misalnya hasil negatif kan tidak mengapa, karena luas daerah itu adalah harusnya positif. Ini kan panjang caranya. Nah, mau dikasih tahu yang lebih singkat nggak? Ada yang singkat, ada. Nah, gimana caranya? Oke, ini caranya nih. Geser ke bawah dikit ya. Oke, segini cukup lah ya. Nah ini. Jadi kalau cara yang satu lagi yang kalian harus ingat adalah luas daerah itu apa? Ternyata ada hubungan seperti ini. Nah, ini ada rumusnya. Diskriminan dibagi 6A kuadrat. Kalian ingat tadi persamaan dari fungsi kita ini yang sudah diintegralkan sebelum diintegralkan ya. Ini adalah x kuadrat dikurang 2x minus 8 ya kan. Ini kan fungsinya setelah sebelum diintegralkan ya. Hasil totalnya ini y2 atau y1 min y2 ini ya tadi. Ini kan. Nah, ini kalian lihat nih. Ini kan ada a-nya nih. A-nya sama dengan 1 ya kan. Ingat yang di depan x kuadrat itu a. Kemudian yang di depan X itu adalah B min 2 ya kan. Kemudian C nya berapa? C nya min 8. Apa rumus diskriminan? Nah, ini luas sama dengan diskriminan. Cari dulu diskriminannya ya. B kuadrat min 4 AC. Gitu. Berapakah B nya? Min 4 ya min 2 dikuadratkan 4. 4 dikali 1 dikali min 8. Oke, ini didapatnya 32, ini min jadi plus, jadi 32 tambah 4 36 ya. Oke, lalu ya udah kita pakailah rumus kita itu, diskriminannya kita dapat 36, jadi 36 dikali akar 36 dibagi dengan 6 kali 1 kuadrat, A-nya 1 ya. Ini kita dapat berapa? Ini dapatnya 36 dikali akar 36 itu 6 dibagi 6 dikali 1. Oke, jadi dapatnya 36. Ini mudah, cepat dan tuntas ya. Tapi
Ya tentu saja tidak semua ya, tidak semua persamaan menggunakan integral luas itu bisa menggunakan rumus ini ya. Oke, nanti ada kekhususannya. Nah, jadi kalian biar tahu bagaimana kekhususan dan rumus-rumus matematik terutama untuk integral ini berjalan dengan seperti apa yang diharapkan. Nah, belajarnya ikuti channel Belajar Asik di link yang sudah disiapkan di page yang ada di Facebook. Oke, ikuti terus ya Belajar Asik biar kalian jadi asik belajarnya.